Selamat malam rekan-rekan, ketemu lagi kita di obrolan yang sebenarnya nggak ada maju-majunya juga nih. Masih ke politik-politik yang saya anggap murahan nih sebenarnya. Kita kan masih berkutat, terpaksa ikut terseret di obrolan kasus-kasus yang di-spill oleh PDIP ini. Sejak Hasto jadi tersangka kan itu koar-koarnya kemana-mana. Dari mulai video yang ada disimpan di Rusia bersama Koni. Kita tunggu Megawati juga nggak jadi datangin KPK, nggak jadi datangin Kapolri. Terus kemarin ada rombongan Rai Rangkuti dan manusia sejenisnya itu datangin KPK minta memanggil Pak Jokowi karena dianggap menjadi koruptor besar. Suruh membuktikan kalau dia tidak salah. Loh, kalian yang nuduh kok, ya kalian yang cari buktinya kan gitu. Pak Jokowi kan fine-fine saja dia. Nah, kita sebenarnya sedang mengalami sakit politik yang cukup parah juga di tahun-tahun belakangan ini. Khususnya sejak Pak Jokowi tidak di PDIP itu kan, jadi koar-koarnya dari kesana kemari. Kemarin Hasto diperiksa 3,5 jam, kebetulan tidak ditahan, terus pendukungnya teriak-teriak di luar. Kalian tuh kalau punya malu ya sebenarnya, harusnya muka kalian itu ditaruh di bawah got itulah. Karena yang kalian bela itu kan sebuah kesalahan yang lagi berproses hukum. Tunggu saja nanti kalau dia tidak salah ya tidak menjalani hukuman, kalau salah ya dihadapi. Seperti ada statement Puan ya hukum dihadapilah gitu kan. Artinya ya jangan koar-koar saja gitu kan. Ini kalau gertakan pinggir jalan yang kalian lemparkan bahwasanya ada video pejabat-pejabat di istana dan sebagainya yang melakukan kejahatan-kejahatan, kalau tidak terbukti dan kalian tidak pernah menyajikan itu ke KPK, itu gertak sambal basi namanya, dan makin merendahkan kalian sebagai orang-orang politik di kelas atas yang dipandang begitu luar biasanya, menyajikan informasi sampah seperti itu. Negara ini kan sejak Pak Jokowi menjadi presiden sudah mengalami disrupsi yang luar biasa. Disrupsi itu kan perubahan-perubahan yang belum ada sebelumnya, yang sampai menggoyang dunia. Hilirisasi saja dilakukan Pak Jokowi. Itu sebuah gerakan yang merubah tatanan ekonomi dunia. Bagaimana mereka harus menghadapi bahan yang selama ini mereka hisap mentah-mentah begitu saja, sekarang harus dibeli dengan barang setengah jadi dan sebagainya. Nah, kalau kembali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Ya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukumnya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair, jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, utangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu.
Pak SBY apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja sudah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%, itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak gitu. Nggak ada masalah, cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian kan punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? Kita sudah masuk zaman seperti ini, Pak ya. Zaman disrupsi ini kan perubahan yang belum pernah dilakukan. Ini akan merubah peta dunia, membuat perubahan cara kita berpolitik, berbudaya, bahkan cara belanja saja sudah berubah sekarang. E-commerce itu merubah cara orang sedunia ini berubah. Makanya Tanah Abang sampai mau tutup itu kan gara-gara ada perubahan cara belanja itu salah satu, belum lagi yang lain-lain. Masa kalian tidak memikirkan itu? Kalian kan orang-orang yang menganggap dirinya lebih intelek dari kami, ya kan? Berpendidikan, profesor, segala macam. Tapi ya seperti Abdul Qadir Jailani bilang, kalau cuma pinter, setan lebih pinter. Karena yang dipegang orang itu ya Anda sebagai manusia bermanfaat atau tidak. Karena sebaik-baik manusia ya manusia bermanfaat. Tapi kalau kalian membuat orang menjadi sesat, ya kalian sama aja sama setan kan gitu. Jadi kami tidak mau terjerumus ke sana. Ya kita sekarang sudah memasuki tahun baru, memasuki era di mana Pak Prabowo sudah membuat program-program seperti yang sekarang sedang diributin juga gitu. Ada yang ngejek, ada yang macam-macam tentang makan bergizi gratis ini. Nggak kalian lihat tiap hari anak Papua nangis makan nasi di sekolah itu. Kalau kalian yang di Menteng sana ya iyalah 10.000 yang nggak dapat apa-apa. Tapi keluarga-keluarga kita di Indonesia Timur sana itu sampai begitu luar biasanya menerima program itu. Itu yang harus kalian camkan baik-baik. Jadi saya pikir itulah, saya sih tetap seperti biasa, rekan-rekan yang satu pemikiran dengan kita ya, mari kita tetap harus sehat berpikir untuk Indonesia yang lebih sehat lagi ke depan. Karena kita sudah memasuki era-era yang tidak bisa lagi dipakai dengan cara-cara premanan seperti sekarang ini. Biarkan saja mereka berkuar-kuar tentang politik seolah-olah mereka yang paling benar. Apa? Kan ada faktanya semua gitu kan. Jadi sudahlah. Semoga kalian bisa tobat. Kalau enggak ya sudah, bawa aja sampai mati. Kumat terus sampai ke liang lahat sana ya. Demikian, semoga kita tetap diberi kesehatan lahir batin buat rekan-rekan yang satu pemikiran untuk Indonesia yang sehat dan kita harus sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.